Desa Sangsit adalah salah satu desa tempat kami belajar arsitektur tradisional, terutama arsitektur bangunan sucinya. Ada Pura Beji, Pura Segara, Pura Pasupati, Pura Dalam Purwa, dan sebagainya. Kebanyakan masih menggunakan style ukir belelengan lama. Hanya saja, pura terbesar di Desa Sangsit yaitu Pura Balai Agung justru sudah banyak sekali berubah menggunakan material-material cetakan. Kami sangat senang mengetahui beberapa waktu lalu pura desa mulai direstorasi. Tidak henti-hentinya kami dari Rumah Intaran datang mengunjungi dan mendokumentasikannya. Dan kami juga sangat senang sekali ketika mengetahui bahwa proses restorasi pura Desa Sangsit ini ditangani oleh dua sahabat kami, yaitu Beli Ketut Ardana di belakang layar dan Beli Gede Yase sebagai seniman di lapangan. Sampai 4 minggu saya tidak bisa tidur. Gimana caranya? Dengan memadukan dan konsep lama dengan konsep baru gitu. Yeah. Motifnya kan lebih agak kuno nanti. Sedangkan ada konsepnya dari Pak Ketut Ardana kan biar nyambung gitu maksudnya. Saya ingin bertanya sedikit, ya, bagaimana Bapak melihat restorasi pura-pura di Bali Utara? Ya, setiap kali ada restorasi pura-pura tua di Bali Utara sebenarnya saya deg-degan sekali. Kenapa? Saya takut salah. Atau saya takut masyarakat salah mengartikan itu gitu kan. Karena di sini banyak sekali kejadian pura-pura yang direstorasi justru menggunakan material-material baru gitu kan. Material-material cetakan begitu. Karena ekspektasi kita ini ketinggian sebenarnya. Kenapa ketinggian? Karena saya selalu menjadikan role model pelestarian pura-pura tua ini seperti bangunan yang ada di jeroannya Pura Beji itu. Bahwa Desa Sangsit ini dulu adalah terdiri dari 3 desa. 3 desa yang dimaksud Desa Beji, yang mana dari pasar ke utara ini adalah itu Desa Beji. Yeah. Kemudian ada Desa Lebah. Desa Lebah yang ada dari sini, dari pasar ini sampai ke selatan. Kemudian ada Surelepang. Surelepang itu setelahnya adalah di Celuk Pungkur, di Girimas yang sekarang. Nah, ini bentuk desa ini, 3 desa ini adalah merupakan tukang siatnya Raja Manase. Nah, karena ini 3 desa ini tukang siatnya Raja Manase, maka 3 desa ini dipersatukan, disedekung, dijadikan satu, Pak. Nah, setelah terjadi ini namanya kamu tukang siat, maka desanya disebut Sang Siat, jadilah Sangsit. Hari ini kami sangat senang karena kedatangan kami disambut oleh Jero Bendesa Wayan Wisara. Kami mengkonservasi daripada pura niki permasalahan satu dalam bentuk pelestarian. Saya lihat di tempat lain kan kesulitannya adalah meyakinkan masyarakat banyak nih. Ya. Kira-kira apa kiatnya untuk meyakinkan masyarakat Desa Sangsit supaya mau kompak membangun dengan cara seperti ini, Pak? Iya, betul. Kalau kita mesti yakinkan dalam bentuk sejarah. Kemudian kita yakinkan mereka, seluruh masyarakat adat Sangsit maupun yang ada di Desa Sangsit itu sendiri, maupun yang ada di luar, termasuk Dharma Kanti yang ada di Denpasar, ada yang di Lombok, Jakarta, Surabaya, dan lain sebagainya. Ini coba kita undang rembuk dalam satu diskusi awal dalam bentuk rembuk desa. Ini kita sudah laksanakan 5 tahun yang lalu kita laksanakan seperti itu. Menurut Bapak dari Rumah Intaran, kira-kira apa kunci keberhasilan restorasi di desa? Ya, saya pikir kunci keberhasilannya adalah komunikasi dulu ya. Komunikasi dengan masyarakat ini sangat penting. Karena kita tahu di masyarakat populasinya sangat banyak, pemikirannya berbeda-beda, menggabungkan atau menyatukan pemikiran-pemikiran itu nggak mudah. Makanya komunikasi ini harus menjadi hal yang pertama kali dilaksanakan. Segala macam elemen, perwakilan keluarga semua harus diundang, baik masyarakat desa maupun yang ada di perantau juga harus diundang semuanya. Kalau tukang-tukang nggak masalah ya? Kalau tukang nggak masalah, Pak. Ya. Karena terus terang dalam hal ini Gede Yase dengan almarhum bapaknya dari awal sudah menghimpun, Pak. Ya. Tukang-tukang dan mempertahankan ukir-ukiran buleleng, Pak. Kira-kira kalau boleh tahu berapa sih total untuk merestorasi ini biar desa-desa lain juga ada bayangan, Pak? Relatif, Pak. Masalah ukir, Pak. Lain dengan bangunan gedung, Pak. Pasang keramik udah tahu.
ini sudah mencapai 350 jutaan nih, 350 juta ya. Ya, pembuatan pagar Pak dengan candi bentar, Pak. Alhamdulillah sudah berjalan lancar. Ya, saya pikir kesiapan seniman dan tukangnya juga memegang peranan penting ya. Desa Sangsit mungkin sangat beruntung karena masih memiliki Beli Gede Yase, seorang seniman yang memang berasal dari Desa Sangsit, lahir di sana, terus punya pengalaman merestorasi banyak pura-pura tua di Buleleng juga. Kemudian kalau soal pendanaan saya pikir nggak masalah. Kenapa? Karena orang Bali itu mudah digugah untuk membangun puranya. Apalagi orang-orang yang berada di rantauan, mereka mudah sekali menyumbang secara gotong royong untuk membangun pura. Terus cerita relief itu dari timur ke barat itu apa, Pak? Relief itu dari timur sampai ke barat. Timur itu adalah menggambarkan kerajaan Manase. Kemudian ada 3 desanya. Itu ada sedikit simbol, sedikit ada sawah dari desa Beji. Kemudian ada sektor pelabuhannya yang ada di sana itu pelabuhan Manase Sangsit ini namanya. Manase, ya, sehingga dia lalu lalangnya ke Raja Manase itu adalah lewat Sedekung juga pesandekan di sana. Kemudian baru muncul namanya Pura Desa Sangsit itu sendiri. Desa Sangsit dengan satu gambaran seperti tadi, dengan satu sedikit mulai agak kemodernan, ada pasarnya. Kemudian yang lain terakhir sekali, Desa Sangsit merupakan desa Abage, Ane Bage, Abage. Kemudian maka itu dari desa Abage ini mestinya sudah ada panca periringnya Balai Agung. Maka muncullah sekarang Balai Agung seperti ini. Itu yang gambaran kami secara singkat. Kami tetap memakai ilustrasi seperti paras. Yang pertama itu adalah bahan lokal. Dari Bapak Bupati menyarankan untuk mempergunakan paras Sangsit karena Bupati kami terus terang dalam hal ini mempertahankan ciri khas ukiran Buleleng. Ada beberapa yang menjadi patok daripada ciri khas ukiran yang dipertahankan Buleleng itu Bunan. Sudah itu yang menjadi permasalahan sekarang itu tojeng, Pak. Tojengnya, Pak. Yang ketiga itu candi bentar, Pak. Candi bentar beranak, Pak. Salah satu kendala yang mungkin akan ditemui adalah kesediaan material ya. Karena material ini hanya ada di desa tersebut. Nah, sementara itu kita sekarang meminta supaya semua desa merestorasi puranya dengan cara-cara dan material lama gitu kan. Makanya saya termasuk orang yang tidak setuju untuk mengeneralisir penggunaan material untuk semua pura di semua desa gitu kan. Nah, paras merah ini hanya cocok di Desa Sangsit dan desa-desa di sekitarnya. Makanya kalau kita lihat yang lama-lama, material-material paras merah ini hanya kita temukan di desa-desa di sekitar Sangsit seperti Desa Jineng Dalem, Desa Sinabun, Desa Girimas, dan beberapa bangunan pura yang ada di kota. Sementara itu di desa-desa tetangga yang cukup dekat seperti Desa Bungkulan, Desa Jagerage, Desa Suwok, Desa Sudaji justru tidak ditemukan paras merah. Nah, artinya apa? Artinya ketersediaan material hari ini hanya cukup untuk di Desa Sangsit dan sekitarnya. Sementara kalau kita ingin mengembalikan supaya semua seperti di Desa Sangsit, ini justru akan menjadi persoalan buat kita. Harapan saya kembalikan dengan satu kondisi awal dengan bentuk paras yang ada, Pak. Mudah-mudahan ke depan siapapun jadi bendese, siapapun jadi pemimpin di Sangsit, antara dinas dan adat ini supaya concern juga adalah untuk pelestarian. Bali Utara tetap melestarikan dengan prototipe yang ada, kemudian dengan material yang ada di
buleleng ini dalam bentuk paras. Seniman-senimannya nih, siap nggak di seniman-senimannya nih gini? Saya yakin senimannya itu kayaknya belum siap karena masih sedikit, Pak. Terus bagaimana cara mengkaderisasi seniman supaya mereka siap? Kita depannya harus belajar lebih giat. Kalau masalah ukir kan banyak, cuma khususnya yang seniman beleleng itu kita harus lestarikan gitu, biar lebih siap nanti ke depannya nanti. Anak-anak muda beleleng kita dari sekarang mempersiapkan diri karena potensi ke depannya lebih banyak nanti. Oke. Pekerjaan pelestarian seperti yang dilakukan di Desa Sangsit ini sesungguhnya bisa menjadi model bagi desa-desa lainnya di Bali Utara. Tapi faktor-faktor penting seperti kesiapan seniman dan tukangnya, keberadaan pendamping yang mumpuni, dan juga ketersediaan material juga harus dipersiapkan dengan baik. Kepada semua masyarakat di desa-desa di luar konteks desa kami, ini jangan takut. Kita punya niat baik dalam mempertahankan kualitas dan historis buleleng. Kita bangun dengan masalah dana itu kami berebut. Kita remuk dengan desa kita, masyarakat kita cetuskan isian dari apa-apa yang menjadi niat baik untuk membangun desa itu sendiri. Pasti bisa. Kami sepakat dengan Blenyoman Permade. Desa-desa lain juga pasti bisa. Jikalaupun ada persoalan-persoalan yang masih mengganjal, Rumah Intaran dengan senang hati akan datang dan memberikan pendampingan.